Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita masih diberi nikmat sehat, nikmat iman dan Islam. Bicara tentang adat muslim di Indonesia, kita sering menjumpai di sebuah wilayah yang sering melakukan kegiatan baca surah Yasin dan tahlil serta berzanji bersama-sama. Seakan-akan wajib dilakukan ketika malam Jumat, ketika selamatan dan peringatan orang yang meninggal dunia pada 7 hari berturut-turut pada hari ke-100 bahkan 1000 hari. Dengan mengharapkan pahala yang menurut angan-angan kita saja tanpa ada dasarnya. Sebagaimana jawaban Al-Ustadz Dr. Andes Ahmad Sukino dalam acara Tanya Jawab pengajian Ahad pagi Majelis Tafsir Al-Quran berikut ini, selamat mengikuti. Apakah orang yang mengadakan yasinan atau berjanjian dengan tujuan memperlancar membaca surat Yasin dan belajar, itu boleh, Ustaz? Oh, boleh. Nek apa kowe mau memperlancar surat Yasin tok, apa gen kena nggo sangu nek malam Jumatan? Ya ta? Kok sing dilancarke kok mau Yasin tok. Kok ora liyane. Padahal surat Yasin itu sebagian dari ayat-ayat Al-Qur'an. Apa ayat-ayat Qur'an liyane Yasin wis lancar kowe? Sing urung Yasin pun sing urung hafal, sing urung lancar Yasine tok. Padahal kalau saya lihat umumnya Yasin ini malah wis do hafal. Ya, sudah hafal lah, kalau diwaca sing wis hafal, sing wis lancar terus. Ya. Kok ora maca liyane genti, padahal alasane jarene nggo nglancar. Kelangan nganti wis hafal kok. Ora ganti-ganti, aja mlirit. Niate mau ngabot ninggalke kuwi alasane nglancarke. Sudah terbaca apa yang kamu wong kowe maca liyane jegrutal-gratul lah sing dihafalke Yasin tok itu ya. Loh, kalau memang begitu boleh saja mau membaca melancarkan, tapi maca Quran sing dilancarke aja Yasin tok. Yang baik itu membaca itu dari awal terus sambung-sambung nanti khatam, nanti balik lagi gitu loh. Jadi biar semuanya lancar, aja mung surat Yasin tok. Muga kowe kerep entuk panggilan. Kerep entuk panggilan kon Yasin, kancane hafal aku rung lancar dhewe. Terus ya, bermodal ngapalke surat Yasin kuwi, saya ngalami kok itu. Nah itu, pada malam Jumat itu, wah aku ya isin kancane do lancar rampung. Ndak malam Jumat kan Yasinan waktu saya dulu. Ya, baca tak delok kancane esuk piro kok kurang. Kancane kari kurang sak keber aku tak lompati wae no. Iya ta? Nututi prawene karek buka wae kok ya. Lah nanti dicekak mburi, wah rampunge dhisik. Nah, kebagiannya ketan karo bubuk kuwi lho. Nah gitu itu saya pernah ikut gitu loh. Nek maca rung lancar kuwi ya isin karo kancane wong bagiane padha kok kene kari dhewe. Apa meneh kok nek kancane rampung ngene jek maca dhewe lak isin, ya dilompati wae. Ya ora nek sing ngontrol kok. Ya gak. Awene iki dosa berarti maca dilompat-lompati dosa kuwi ora nek tuntunane. Oh kuwi macane nggo kuwi ya ora nek tuntunane kok. Padha ora eneke kok. Tak suwe-suwe kan gitu. Nah, maka setelah kita tahu, oh ternyata apa yang kita lakukan dulu itu. Dan kalau tidak nyelai hatinya, ya, tidak nggoroi apa yang terbentik dalam hatinya, ya, diundang itu bukan mencari pahala, ya enggak. Ora kok tak maca Yasin neng kono ben entuk ganjaran. Lah nek kowe butuh entuk ganjaran mbok maca ning omahmu luwih khusuk, ora balapan, ora mbok lompati kebetane. Gitu? Kenapa? Ya karena yang apa-apane kuwi. Nah, coba kon mancake Yasin. Ya, to nganggo ora nganggo apa-apa, ketok kepisane lah kapok. Ya, kapok teko pisane esuk ora teko nek. Loh, kok ora mangkatine? Wah, malaikatane. Wong padake malaikat ya. Ora nganggo apa-apa, enggak mau dia. Nah, lah kok ngono jare nenek ganjarane kon ngirim wong tujamu mung golek ketan bubuk. Itu saya, entah yang lain-lain. Kalau saya dulu itu niatnya seperti itu. Kalau saudara mungkin ya khusuk tenan mungkin. Ya dah, padha lah. Ayo wis nek padha ya itu. Nah, ngaku dhewe ta, nek dhisik ge isik mempeng ditekoni
ganjarannya gede. Malah kadang-kala bisa, dari wong Islam enak. Maca ganjarane dipek dhewe, ijek disuguh, mulih disangoni. Ngono kok ora seneng dadi wong Islam. Dadi rumane ganjarane gede, ya. Aja ngangen-angen ganjaran karepmu dhewe to. Coba dibaca surat An-Nisa 123 itu. Masamu ganjaran ini gampang menurut angen-angenmu to. Ganjaran itu perbuatan yang sudah ada pahalanya. Itu sudah ditentukan oleh Allah. Joko nggak kekarpe dewe terus ganjaran. Kalau itu termasuk perbuatan ibadah, rumah kamu ganjarannya gede, malah dosanya sing gede. Karena ibadah tidak tuntunkan oleh Nabi, itu beda. Beda itu finar, masuk neraka tempatnya. Coba dibaca. Surat An-Nisa nomor surat 4 ayat 123. Laisa bi amaniyikum bala amani ahlil kitab may ya'mal su'an yujzabih wala yajid lahu min dunillahi waliyyan wala nasira. Pahala dari Allah itu bukanlah menurut angan-anganmu yang kosong dan tidak pula menurut angan-angan ahli kitab. Barang siapa yang mengerjakan kejahatan, niscaya akan diberi pembalasan dengan kejahatan itu. Dan ia tidak mendapat pelindung dan tidak pula penolong baginya selain dari Allah. Ingat nggak? Ada natnya nggak? Ada. Ada. Mu di sini ada yang mengartikan dengan kaum muslimin dan ada pula yang mengartikan kaum musyrikin. Maksudnya ialah pahala di akhirat bukanlah menuruti angan-angan dari cita-cita mereka, tetapi sesuai dengan ketentuan-ketentuan agama. Ya dah. Jadi amal perbuatan yang mendatangkan pahala itu ada ketentuannya dalam agama, bukan do tangan-tanganmu. Tak moco iki pendak malam ini, tak moco ini, ya ganjarane sakmene. Ganjarane sakmene tak nggo arisan. Ada kan arisan ganjaran? Nah, itu angen-angenmu itu. Ya dah. Iki malam Jumat nih untuk siapa? Ayo. Itu arisan, di lotre kok ya arisan tuh. Saya itu sama aku ya, dah. Mari kita baca ganjarannya gua aku kabeh. Ya, dah, pakai ya, kue semua aku. Lalu angen-angenmu. Jadi, kalau Allah katakan man amila sholihan falin nafsihi wa man asa'a fa'alaiha. Itu orang yang berbuat baik, kalau ada ganjarannya untuk dirinya sendiri. Orang yang berbuat jahat, ya untuk dirinya sendiri. Maka pada ayat tadi, orang yang melakukan kejahatan akan dibalas sesuai dengan kejahatan. Kejahatan ini bukan hanya mencuri, merampok, menipu, bukan hanya itu, ya. Lebih jahat lagi melaksanakan tuntunan ibadah yang bukan ajaran Nabi, distempel ini dari Nabi, itu lebih jahat lagi. Menipu atas nama Nabi. Siapa yang menipu atas namaku, kata Nabi, wal yatau bawa maq'atahu minan nar. Maka ambil tempat duduk kamu di neraka. Saya kan. Jadi ganjaran ibadah itu. Maka menurut kaidah usul al-aslu fil ibadati al-ittiba. Ibadah itu hanya mengikut, bukan mengada-ada. Ya. Kalau kamu mengada-ada tanpa mengikut tuntunan Nabi, jangan harapkan ada pahalanya. Yang jelas ada dosanya. Maka asalnya ibadah itu hanya mengikut. Kalau Nabi tidak mencontohkan, tidak memerintahkan, jangan mengikuti. Lalu kalau Nabi tidak mengajarkan, tidak melakukan, kita mengikuti siapa namanya? Mengikuti wali. Oh, wali rantuk diturut. Tidak ada. Mengikuti kiai, mengikuti ulama. Enggak. Kalau ulama betul itu pewaris para nabi. Ya. Tidak mungkin ulama menyebarkan sesuatu yang tidak diajarkan oleh Nabi. Kalau ada ulama kok mengajarkan yang tidak diajarkan Nabi dalam ibadah, itu bukan ulama. Bukan ulama. Karena kata Allah, ulama itu warasatul anbiya. Kata Nabi, warasatul anbiya itu ulama. Jadi pewaris para Nabi. Dia hanya menyampaikan, mengajarkan, menuntunkan apa yang diterima, yang diwariskan oleh Nabi. Jadi tidak mengada-ada, apalagi malah menentang yang diajarkan Nabi. Satu contoh yang gampang aja lah.
Nabi itu menuntunkan kalau ada orang yang mau mati, tuntun nono maca la ilaha illallah. Enak ta jane? Tapi malah ra tau diamalke. Malah diwacake Quran, diwacake Yasin. Rombongan ki wis megap-megap ya diwacake Yasin. Ya ta? Salah satu ada yang ngawasi. Kene maca, kene sing tukang mengintai. Dari satu anu terus kurang sithik Mas, kurang sithik. Kurang sithik wacake. Engko wis mati gitu, wis mati ya. Nah, terus sing duwe kabari, "Pun Pak, pun sempurna." "Oh nggih, matur nuwun." Jadi dipateni malah matur nuwun. Ya. Sudah anak misalnya bapaknya sakit, diwacake Yasin, tujuannya nek mati bentang mati, apa ora dosa ngono kuwi? Hah? Lah kudune wong bapakmu lara diobati ben mari kok malah ditengkake patine. Nek mung butuh mati ndang mati wae peluruten polo kenjinge mati lah. Mati ta ya. Wis rasa nyeluk sambatan wong akeh-akeh. Jadi itu tidak ada tuntunannya ya. Jadi kalau saudara tanya tentang tuntunan tentang agama, terangkan apa adanya. Perkara ada saudara-saudara kita kaum muslimin masih suka melakukan begitu, itu urusan mereka. Lana a'maluna walakum a'malukum. Ya biar ya. Bagiku amalku, bagimu amalmu. Ya. Kalau ternyata benar apa yang kamu lakukan, ganjarnya tampanan aku ora njaluk. Nek pancen ternyata salah klebu betah rasakno dosane. Nah gitu kan? Apalagi? Bagaimana kalau Yasin tahlil bersama-sama orang yang meniatkan untuk mengirim doa bagi orang yang meninggal. Tetapi kita meniatkan untuk diri kita sendiri dan untuk menghormati Ustaz. Menghormati orang bid'ah gitu. Loh jelas itu kemungkaran malah mbok hormati iki piye. Kalau kamu orang muslim, Nabi kita mengatakan, ya kan? Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi wa illam yastati fa bilisani wa illam yastati fa bi qalbi. Bi qalbi itu kata Nabi, zalika huwa ad'aful iman. Jadi kalau kamu lihat satu kemungkaran, cegah dengan kekuasaanmu, dengan tanganmu. Nah, kalau kamu sebagai penguasa, cegah ini kemungkaran, jangan dilakukan. Kalau kamu tidak punya kekuatan, tidak ada kekuasaan, dinasihati, dicegah dengan lisan. Dengan lisan pun tidak bisa, dengan hati. Tanda kalau hatimu tidak suka dengan kemungkaran, kamu jauhi, kamu tinggalkan. Ora kok malah nunggoni. Ya, ora melu maca Yasine, ora maca melu tahlile, ya ta? Mangane akeh dhewe. Ya, enggak boleh. Harusnya kamu tahu, cegah. Kalau enggak tahu, ya enggak usah datang. Jangan ikut-ikutan. Kok menghormati wong kemungkaran itu suruh memberantas, malah kamu hormati itu gimana? Itu pekewuh dengan manusia, tapi enggak pekewuh dengan Allah, enggak pekewuh dengan Nabi. Apalagi? Bagaimanakah mengingatkan saudara-saudara kita yang suka berjanjian tahlilan kematian secara halus agar tidak menyinggung, Ustaz? Jangan ngaji wae. Jangan ngaji. Ora kudu ning MTA ngaji, ora kudu ning MTA. Ngaji yang dikaji itu Islam. Kalau mengkaji Islam, tahulah sumbernya Islam itu Al-Quran dan Sunnah. Nanti ditemukan dalam Al-Quran itu wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Surat Bani Israel ayat 36. Kamu jangan melakukan suatu perbuatan yang kamu belum tahu ilmunya. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kamu jangan melakukan yang kamu belum tahu ilmunya. Sebab pendengaranmu nanti ditanya. Kamu kok melakukan setiap 100 hari orang mati, 1000 hari orang mati. Kamu lakukan begitu, itu telingamu pendengarmu mendengar keterangan siapa. Wal basara penglihatanmu, kamu lihat prakteknya siapa.
Wal fuada, hatimu memahami ajarannya siapa? Itu ditanya. Nah, maka kalau kita belum mengerti, jangan melakukan, karena Islam itu sumbernya Quran dan Sunnah. Kalau itu dilakukan oleh Rasulullah, pasti ditemui di dalam al-hadis, dalam Sunnah Rasulullah. Mesti ditemui. Kalau tidak dikerjakan oleh Rasulullah, oleh sahabat-sahabat juga tidak dilakukan, maka tentu nggak kamu dapati. Cari dalil kemana nggak ketemu. Nah, acara yang seperti itu tidak ditemui, tidak dilakukan oleh Nabi, tidak dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi. Maka itulah kalau tidak dilakukan, itu namanya ibadah yang termasuk bid'ah. Syarul umuri muhdatsatuha. Sejelek-jelek perkara itu yang perkara ibadah yang diada-adakan. Bid'ah itu kata Nabi, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Maka kalau bisa kamu ajak ngaji Islam, yaitu ngaji Quran dan Sunnah, nanti akan ditemukan sendiri di situ. Wadene orang ngerti dalil nekat, ya biarkan, sudah, enggak usah urusi kamu. Biar lana a'maluna walakum a'malukum. Yang begitu itu saya juga mantan. Ya. Dulu yasinan tiap malam Jumat, saya melakukan itu. Dan dulu ketika itu, ya, mocone rung lancar, bareng-bareng itu delok kancane. Wis entuk pira? Dene, wah, nek maca lugu kari dhewe yo. Akhirnya kancane lompati wae berapa kebet lompati. Ke rampunge bareng karo kancane. Hari kita anda kene jokeh bukae halaman terakhir surat Yasin. Wes, ampung bareng terus metu ketan bubuk ya dah. Dulu suguhane ketan bubuk kuwi. Nasi. Jadi malam Jumat gitu. Enggak gagas juga. Kalau Yasin dibaca untuk orang mati, padahal dalam Yasin itu ada kalimat liyundira mangkana hayan, untuk memberi peringatan kepada orang yang hidup. Lah kok dinggo maca wong mati nggo apa? Ora nuju maca nek ora ngerti karepe to. Tapi saudara-saudara kita yang masih suka begitu, biarkan, silahkan mengerjakan begitu. Kone untuk ganjaran ya PN, nek dosa ya rasakno, kan itu kan? Nah kalau kita wadine ngono ki bener, aku ora nglakoni ya ora entuk ganjaran. Ini ternyata dosa, alhamdulillah aku ora nindakke, kan gitu kan? Nah, sehingga masing-masing itu nanti akan memetik hasil amalnya sendiri di hadapan Allah nanti. Maka tidak usah, jangan putus silaturahim, putus persaudaraan dengan saudara-saudara kita, hanya dia suka yasinan, tahlilan pada orang mati, kita tidak suka. Tidak perlu putus. Ya? Putusnya hanya di bidang itu saja. Oh yasinan, tahlilan, orang mati, ngajak aku, oh aja ngajak aku, nek aku ora gelem, tidak sepaham dengan kamu. Nek kowe entuk undangan arep mangkat toh. Ya, saya tidak usah ikut. Nah, kamu dan saya ada keperluan, bisa disambung lagi besok. Yang bisa bersama-sama, mari bersama-sama. Yang tidak bisa bersama-sama, bekerja sendiri-sendiri, saling menghormati. Sudah. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran, dan Allah selalu menuntun kita. Akidahnya lurus, syariatnya lurus. Mudah-mudahan diberi kemudahan oleh Allah untuk mempelajari, memahami agama ini, dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita akhiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah nasihat beliau Ustadz Dr. Andes Ahmad Sukino. Semoga menambah hasanah keilmuan kita sehingga akidah kita lurus, tidak mencampurkan ibadah dengan adat nenek moyang kita yang tidak dituntunkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.